Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Yuk, sekarang kita memasuki ibadah kita. Amang minta kita satukan hati, kita fokus. Adik-adik duduk, siapkan Alkitabnya, ditaruh di kanan atau di kiri, ditaruh di meja, dan juga duduk dengan baik. Sudah? Siap semua? Walaupun adik-adik mengikuti di rumah, Amang yakin, Amang percaya kita semua satu dalam ibadah ini. Kita akan mulai kebaktian sekolah minggu kita hari ini pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, dan kita angkat pujian kita dengan bernyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih Engkau bagi umat manusia. Engkau memberikan anakmu yang tunggal untuk memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkanlah hati kami, supaya kami yakin akan keampunan dosa kami melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini diambil hukumnya yang pertama dan artinya, hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Artinya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Mari kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian kita bernyanyi ya Kak. Dari Kidung Jemaat nomor 467, ayatnya yang pertama, sambil bangkit berdiri. Dan
kita akan memasuki pengakuan dosa. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang yang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang yang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya dia hidup. Oleh karena itu, kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup dalam kasih karunia-Mu, serta kekuatan daripadamu, agar kami kuat, kokoh di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ayo, sekarang kita akan memasuki pembacaan firman kita. Ada juga tertulis nanti di layar. Firman kita untuk hari ini diambil dari Roma pasal ketiga, ayatnya yang ke-24. Kita akan membaca bersama-sama ya, adik-adik membaca di rumah dan abang membaca di sini. Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Amin. Kembali kita angkat pujian kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 549 ayatnya yang pertama. Ayo kita berdiri semua. Sudah siap? Ayo kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sama seperti pengakuan iman teman-teman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Supaya hilangkan. Makasih Tuhan Yesus. Kami udah sangat. Tuhan Yesus, jagalah kami, mata
supaya kita bisa gereja. Tolong musnahkan COVID-19 dari kami. Amin. Doa semoga pandemi COVID Indonesia dan di dunia segera tolong hilangkan virus corona Aditya. Yesus jauhin ayah dan mama corona. Amin. Hapuskan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bernyanyi lagu baru bagimu, ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. That you love me and I will sing your praise. Eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. That you love me and I will sing your praise. Eternally. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, 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 as you love me, and I will. Dan kita persiapkan untuk kita bernyanyi kembali kita akan bernyanyi kembali dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Silakan Kak. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau selalu menyertai kami, anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah kami masing-masing. Karena kami tahu Tuhan, situasi bangsa dan negara kami dalam situasi pandemi COVID-19. Namun sukacita kami dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan tidak menghalangi itu semua. Saat ini di ibadah minggu kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, berfirmanlah ya Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu sudah siap mendengar. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom Minang. Apa kabar adik-adik semua?
luar biasa. Yes, yes, yes. Terpuji nama Tuhan karena kita masih bisa beribadah pada hari Minggu ini. Yang menjadi renungan di dalam ibadah kita tertulis di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-14, dimulai dari ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-50. Siapa yang sudah dapat katakan amin. Amin. Mantap. Inang akan bacakan untuk kita semua. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Inang bertanya, manakah yang kamu pilih? Mungkin di layar kita, Inang menunjukkan gambar buah jeruk dan buah apel. Manakah yang kamu pilih? Ada di antara kita yang memilih jeruk. Ada di antara kita yang memilih apel. Dan setiap pilihan itu pasti ada alasannya. Mengapa memilih apel? Mengapa memilih jeruk? Dan dalam setiap pilihan itu pun pasti ada tanggung jawab atas pilihan atau resiko akibat dari pilihan tersebut. Siapa yang memilih jeruk? Saya Inang. Siapa yang memilih apel? Saya Inang. Ya, ada yang memilih jeruk karena jeruknya manis. Ada yang memilih jeruk karena bentuknya berkerut. Dan ada yang memilih apel juga karena apelnya manis. Ada yang tidak memilih apel mungkin karena apelnya asam. Semua pilihan ada sebab dan akibatnya. Dan Inang juga munculkan, jikalau kita ditanya manakah yang kamu pilih? Membalas orang yang menyakitimu atau mendoakan orang yang menyakitimu? Mendoakan Inang. Mendoakan orang yang menyakitimu. Adakah juga yang memilih membalaskan yang menyakitimu? Tidak Inang. Ya, ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab ya. Ada saja yang memilih untuk membalaskan dendamnya, dan ada juga yang memilih untuk mendoakannya walaupun dia telah disakiti. Firman Tuhan mengajarkan dan memberitahukan kepada kita, manakah yang Yesus pilih? Apakah dia menyelamatkan dirinya
atau dia menyelamatkan manusia pada saat Yesus telah tahu bahwa dia akan ditangkap dan pada saat dia harus menderita untuk mati di kayu salib. Yesus memilih untuk menyelamatkan manusia. Yesus memilih untuk menyelamatkan manusia. Inang mengajak adik-adik semua untuk melihat video berikut ini. Bagaimana Yesus yang telah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya, tetapi dia tidak mementingkan dirinya, dia tidak menyelamatkan dirinya, tetapi dia berkorban untuk menyelamatkan manusia. Mari kita lihat video berikut ini. Yudas, kenapa kamu ada di sini? Bersama penjaga bait Allah. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Nah, mana orangnya? Dengarkan Yudas. Selesaikan tugas yang sudah kita mulai. Beri mereka tanda. Yudas, kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Jadi kau orangnya. Akulah dia. Tak akan kami biarkan. Sarungkan kembali pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan penderitaan yang Bapa berikan untukku? Tetapi Tuhan, biarkan ini terjadi. Kamu pikir sedang menangkap perampok hingga membawa pedang dan tongkat. Setiap hari aku bersama kalian di bait Allah, kenapa tidak menangkapku? Tapi inilah waktunya, kuasa kegelapan akan berkuasa. Simpan pidatomu untuk di pengadilan nanti. Ayo, awas dia, awas dia. Ya, setelah kita melihat video tersebut, kita melihat jalan ceritanya seperti yang tertulis di Alkitab kita. Yesus Maha Tahu. Dia tahu segalanya. Setelah dia berdoa di Taman Getsemani, datanglah para prajurit menangkap Yesus dengan membawa pentung dan membawa pedang untuk mencari kesalahan Yesus dan menangkap Yesus dan membawa dia ke pengadilan lalu disalibkan. Pertanyaannya, apakah Yesus membalaskan sakit hatinya, kekecewaannya atau kebenciannya? Tidak, Kinang. Tidak, betul sekali. Yesus tidak pernah membalaskan kebenciannya. Yesus tidak pernah membalaskan dendam atau sakit hatinya. Justru malah Yesus menyelamatkan, bahkan dia mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memilih dan menerima resiko yang harus dia tanggung ketika dia memilih untuk menyelamatkan manusia. Apakah itu? Yesus memilih untuk memberi dirinya dan rela menderita karena Yesus sangat sayang kepada Inang, sangat sayang kepada kita semua,
sangat sayang kepada keluarga kita, sangat sayang kepada anak sekolah minggu, sehingga kita diselamatkannya. Yesus lebih memilih kita, memilih saya, memilih kamu, memilih adik-adik sekolah minggu untuk diselamatkan, karena Yesus mengasihi kita. Siapa yang diselamatkan oleh Tuhan? Saya Inang. Kita semua tentunya diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya adik-adik sekolah minggu, bukan hanya kakak sekolah minggu, bukan hanya orang tua kita, bukan hanya gereja, bukan hanya bangsa dan negara kita, tetapi semuanya diselamatkan oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi dan menyayangi kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat Yesus memilih untuk menyelamatkanmu dan untuk menyelamatkanku dan untuk menyelamatkan adik-adik sekolah minggu dan untuk menyelamatkan kita semua, Dia rela menderita. Kita telah diselamatkannya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Manakah yang kau pilih pada saat Yesus telah menyelamatkanmu? Tentunya berbuat baik, tidak melawan, dan sayangilah orang tuamu. Rajinlah belajar dan rajinlah beribadah sekolah minggu. Karena itu, minggu kita adalah minggu perjalanan Tuhan Yesus menuju kayu salib. Penderitaan Yesus untuk menyelamatkan kita. Karena itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berikanlah yang terbaik dan pilihlah yang terbaik untuk hidupmu. Dan jangan sia-siakan hidupmu, karena Allah telah memilih kita untuk menyelamatkan kita dengan rela berkorban mati di kayu salib. Jadilah anak-anak terang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin Inang. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Begitu banyak pilihan yang Engkau berikan di dalam perjalanan hidup kami. Terlebih lagi pilihan-Mu ya Tuhan, yang menjadi teladan dalam hidup kami anak-anak-Mu sekolah minggu. Engkau rela menderita. Engkau rela mengorbankan dirimu hanya untuk menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya keselamatan itu mampu kami pancarkan menjadi teladan dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang selalu turut akan kehendak Tuhan dan melakukan perintah orang tua, rajin berdoa, beribadah, belajar yang baik, dan menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sadar bahwa kematian-Mu, penderitaanmu hanya untuk menyelamatkan kami, terlebih secara khusus kami anak-anak sekolah minggu. Biarlah kami menjadi terang, biarlah kami menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di dalam pendidikan kami, dimanapun kami berada. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari buku nyanyian kita. Ku bersama Yesus.
Kita bangkit berdiri. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Horas. Horas. Tetap hidup dalam protokol kesehatan, jaga kebersihan, pakai masker, pola makan yang sehat, dan yang satu lagi adalah jangan lupa martangia. Shalom.